Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di lokal kita ini untuk mengadakan pembelajaran kita pada siang hari ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan ke Allah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ibu akan mengambil aksennya. Yang pertama, Fatimah hadir, Khadijah hadir juga, Aisyah hadir. Alhamdulillah kita hadir semuanya ya. Kita harus mengucapkan syukur karena kita telah diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ibu semuanya, apakah masih ingat mengenai pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih, yaitu tentang qisas. Bagus, yaitu tentang qisas. Jadi hari ini ibu akan mengajarkan mengenai tentang pembunuhan, larangan untuk pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dan hikmah larangan pembunuhan. Jadi kita mempelajari ini supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan pembunuhan itu, apa saja macam-macam dari pembunuhan, dan apa saja hikmah dari pembunuhan tersebut. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi anak-anak ibu semuanya, kita harus menuntut ilmu ya, dari kecil sampai besar, karena ilmu itu adalah wajib. Jadi kita harus menuntut ilmu dengan belajar. Baiklah, ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian larangan pembunuhan. Yang mana pengertian dari larangan pembunuhan ini adalah, menurut bahasa, pembunuhan berarti menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik menggunakan alat yang lazim maupun dengan menggunakan alat yang tidak lazim. Sebagaimana ada sebuah ayat mengatakan, yang mana kandungan dari ayat tersebut adalah kita dilarang untuk membunuh, dan apabila kita melakukan pembunuhan, maka balasannya adalah juga pembunuhan. Yang mana apabila seseorang melakukan pembunuhan terhadap orang lain dengan sengaja, maka orang tersebut hukumnya adalah qisas, atau orang tersebut juga harus dibunuh. Jadi itu adalah pengertian dari pembunuhan tersebut. Jadi kita sesama muslim tidak boleh membunuh antara muslimnya satu dengan muslimnya lainnya, karena itu dilarang dalam agama Islam kita. Jadi para ulama menyatakan sepakat bahwa pembunuhan itu tidak boleh, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi itu adalah pengertian dari pembunuhan. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam dari pembunuhan. Yang pertama, macam-macam pembunuhan. Yang pertama itu pembunuhan secara sengaja, yang mana perbuatan ini adalah perbuatan pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan secara sengaja atau dengan menggunakan alat yang lazim, atau sudah direncanakan pembunuhan tersebut oleh orang tersebut, yang mana pembunuhan tersebut telah direncanakan atau telah direncanakan oleh orang tersebut. Jadi apabila kita melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka kita wajib untuk diqisas.
yang mana di kisos ini maksudnya adalah kita itu wajib dibunuh kembali atau wajib dihukum mati gitu, wajib dihukum mati, kecuali kalau keluarga korban tersebut memaafkan. Jadi kita didapat hukuman beberapa tahun. Selanjutnya adapun unsur dari pembunuhan yang sengaja ini, yang pertama, orang tersebut merupakan orang yang hidup. Korbannya tersebut korban hidup, jadi dia membunuh korban tersebut secara sengaja. Yang ketiga itu pembunuhan tersebut dilakukan sehingga pembunuhan tersebut mengakibatkan kematian. Dan yang terakhir itu adanya niat pelaku, yang mana niat pelaku ini yaitu untuk menghilangkan nyawa dari korban tersebut. Jadi itu merupakan unsur-unsur dari pembunuhan yang sengaja. Ya, selanjutnya itu adapun alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan pembunuhan sengaja. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tombak, yang mana yaitu tombak atau pedang, yang mana ini tidak lazim digunakan untuk pembunuhan. Selanjutnya menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan cambuk dan lain sebagainya. Dan ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan tangan kosongnya. Jadi itu adalah pengertian dari pembunuhan yang sengaja dan unsur-unsurnya serta alat-alat yang dilakukan untuk melakukan pembunuhan sengaja. Baiklah, selanjutnya yaitu pembunuhan tidak sengaja, yang mana perbuatan ini dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja atau tidak menggunakan alat yang tidak lazim. Contohnya saja, pembunuhan ini tidak rencanakan. Contohnya, saat ada orang melakukan penebangan kayu hingga kayu itu tumbang ke jalan, terus ada pengendara melewati jalan tersebut dan tertimpa pohon tersebut, dan orang tersebut meninggal dunia, maka pembunuhan tersebut dinamakan pembunuhan tidak sengaja. Jadi itu adalah pembunuhan tidak sengaja. Selanjutnya itu pembunuhan semi sengaja, yang mana pembunuhan ini dilakukan seseorang untuk mendidik seseorang. Mendidik seseorang. Contohnya adalah di sekolah misalnya kan. Di sekolah misalnya kita dipukul pakai tongkat, kemudian siswa tersebut meninggal. Jadi itu merupakan pembunuhan semi sengaja. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada pembunuhan semi sengaja ini, yang pertama, pelaku tersebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, yaitu adanya unsur yang kedua yaitu adanya unsur penganiayaan sehingga orang tersebut meninggal dunia. Selanjutnya itu adanya hubungan sebab akibat antara korban dengan pembunuh tersebut. Itu merupakan unsur-unsur dari pembunuhan semi sengaja. Tiga hal tersebut merupakan macam-macam dari pembunuhan. Selanjutnya, hikmah dari larangan pembunuhan ini, yang pertama yaitu bisa menyelamatkan jiwa manusia. Di sini dikata bisa menyelamatkan jiwa manusia, yaitu di mana apabila tidak ada pembunuhan, jadi manusia akan bertambah terus sehingga manusia akan bertambah banyak dan berkembang biak di dunia ini. Selanjutnya, menciptakan keamanan dan ketentraman. Di sini tidak adanya pembunuhan akan menciptakan akan terwujudnya ketentraman dan kenyamanan. Selanjutnya, akan memberikan efek jerah kepada pelaku, di mana pelaku tidak akan melakukan hal tersebut. Selanjutnya, menunjukkan Islam bahwa Islam itu menjamin adanya hak asasi manusia. Yang selanjutnya, melindungi jiwa manusia dari perbuatan yang kejam.
dan selanjutnya dan kita dididik untuk selalu berhati-hati dalam bertingkah laku. Itu adalah hikmah dari larangan pembunuhan tersebut. Jadi, setelah Ibu jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik secara sengaja atau tidak sengaja, baik menggunakan alat atau tidak alat, yang mana hukum dari pembunuhan tersebut adalah tidak boleh. Dan selanjutnya, macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja, yang mana itu sengaja dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja, yang mana pembunuhan itu tidak sengaja dilakukan oleh seseorang, seperti orang menebang pohon dan pohon tersebut menimpa seseorang sehingga menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu pembunuhan semi sengaja, yang mana pembunuhan ini dilakukan untuk mendidik. Oke. Selanjutnya itu adapun hikmah dari larangan pembunuhan ini, yaitu menyelamatkan jiwa manusia, memberi efek jerah pada pembunuh, dan menciptakan keamanan serta ketentraman. Itu merupakan materi kita pada siang hari ini mengenai pembunuhan, mengenai larangan pembunuhan. Apakah anak-anak Ibu sudah paham? Terus semuanya sudah paham. Baiklah, karena sudah paham, Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertama, siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya ya. Yang pertama, Ibu ingin bertanya, ada berapa macam dari macam pembunuhan? Oh, bagus sekali, ada 3 macam. Bagus ya. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pembunuhan? Bagus, menghilangkan nyawa seseorang. Baiklah, nampaknya anak-anak Ibu sudah paham mengenai materi ini. Kita cukupkan sampai di sini saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.